Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Maka di pertemuan kali ini kita akan bacakan kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah engkau seorang salafi yang totalitas dan sejati. Sebelum kita masuk ke pembacaan kitab, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan selainnya dari sahabat Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, bahwa umat Islam akan berpecah. Hadis al-iftiraq. Nabi menyebutkan sataftariqu atau iftaraqatil yahudu ila thintain atau ila 71 firqah. Sesungguhnya Yahudi itu berpecah menjadi 71 golongan, kelompok dan firqah. Wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah. Nabi mengabarkan juga bahwa Nasara berpecah menjadi 72 golongan, kelompok dan cabang. Saksi bahasannya bahwa umat Islam juga akan terpecah dan sudah terpecah. Nabi mengatakan sataftariqu hadhil ummah. Yang dimaksud dengan umat adalah umat Islam ila 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Seluruhnya terancam neraka kecuali satu. Kemudian dikatakan kepada Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah yang selamat dari neraka? Nabi mengatakan, "Hum ma kana ana alaihi al-yawm wa ashabi." Merekalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan para sahabatku. Maka di dalam umat Islam ada banyak kelompok, ada banyak pemahaman, ada banyak pemikiran, dan seluruhnya mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan, aku sudah muslim, udah cukup mengerjakan salat, atau mengerjakan saum. Tidak cukup, telah kita sebutkan. Bukankah Khawarij ibadah mereka adalah ibadah yang banyak? Ini orang-orang yang getol dalam ibadah. Salat banyak, membaca Al-Quran banyak. Tapi Nabi mengatakan yamruquna minad din, keluar dari agama. Disebabkan apa? Rusaknya akidah. Orang-orang sufi berzikir dengan zikir-zikir yang banyak dalam perkara ibadah. Apakah bermanfaat zikir mereka di sisi Allah? Tidak bermanfaat. Disebabkan apa? Disebabkan amal yang tidak dibangun di atas akidah yang benar. Disebabkan ibadah yang dibangun di atas hawa nafsu. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari akidah demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik. Kemudian berkaitan dengan penulis kitab ini, beliau adalah Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Di antara guru besar di Universitas Islam Madinah dan murid ulama-ulama besar seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, Ibnu Utsaimin dan yang semisal dengan mereka dari para ulama kibar. Naam. Baik, kita masuk ke dalam kitab. Beliau memberikan muqaddimah pada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد بعث الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام رحمة للناس وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Beliau memulai dengan menyebutkan bahawa Nabi kita telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia sebagai rahmat bagi mereka. Seraya membawakan ayat, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi kecuali rahmat bagi semesta alam. وَجَعَلَ أُمَّتَهُ أُمَّةً وَسَطًا. Dan Allah pun menjadikan umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan begitulah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan supaya kalian menjadi saksi bagi manusia seluruhnya dan Rasul pun menjadi saksi bagi kalian. Ai udulan la yamiluna 'anil haqq la ila ghuluwin wala ila jafa bal yatawassatuna wa ya'tadilun. Ini di antara keistimewaan umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, senantiasa dalam sifat pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula kurang, senantiasa berada di tengah, la ifrat wala tafrid. Iz dinul Islam qad naha 'anil ghulu wal jafa. Sesungguhnya agama Islam melarang dari sifat ghulu, berlebihan di dalam agama, dan sifat kurang dalam mengamalkan. Wa amara bitawassuti wal i'tidal fil umuri kulliha. Dan Allah Jalla wa Ala memerintahkan untuk senantiasa bersikap pertengahan dalam seluruh perkara. Ini yang sulit diamalkan orang-orang. Karena orang-orang berusaha ingin pertengahan, akhirnya jatuh ke kanan sehingga ghulu, berlebihan, atau ingin pertengahan sehingga jatuh ke kiri, kurang dalam mengamalkan. Akan kita sebutkan nanti di antara bentuk contoh sikap ghulu dan sikap kurang. Wa inna min abrazi simati hadzal din. Dan di antara tanda yang menjadikan agama ini sebagai agama yang istimewa, al-adlu wal insaf, sikap adil dan insaf, wa adamul zulm, dan tidak menzalimi, wal hukum bil qistasil mustaqim, dan senantiasa berada di atas hukum yang lurus yang tidak membelok ke kanan atau ke kiri. Kemudian wa inna khaira man yumathil al-wasatiyyah fil aqwali wal a'mal wal mu'taqadat al-wasatiyyah allati jaa biha al-Islam khairu man yumathiluha hum ahlus sunnati wal jamaah. Dan sebaik-baik yang mengaplikasikan sikap pertengahan pada perbuatan, pada amalan, pada ibadah dan keyakinan, itulah pertengahan yang dibawakan oleh Islam, dan sebaik-baik yang mencontohkannya adalah ahlus sunnati wal jamaah. Alladzina tamathalu bil Islam, alladzina tamathalu al-Islam fi jami'i umurihim iqtida'an bin Nabi alaihi salatu wassalam wa khulafa'ahu wa khulafaihi ar-rasyidin ittiba'an lil kitab was sunnah, yang dimana contoh terbaik sikap pertengahan adalah beragama yang dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para khulafa ar-rasyidin sesuai dengan pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, wa wifqa fahmi salafil ummah fahum awlan nasi dukhulan fi hadhihi al-wasatiyyah. Dan mereka lah para sahabat, orang yang paling mengamalkan sikap pertengahan di dalam agama. Wa inna kulla ma'nan min ma'anil wasatiyah thabata li hadhihi al-ummah fali ahli sunnati wal jamaah minhu al-hadh
al-awfar wan nasibul a'la. Oleh karena itu, seluruh makna sikap pertengahan di dalam agama, maka para ahlu sunnah, para sahabat Nabi dan para sahabatlah yang mencontohkannya. Wa ma dzalika illa annahum al-unmudhaj al-amthal lil ummati allati ja'alaha Allahu ummatan wasata. Dan tidaklah demikian itu kecuali Nabi dan para sahabat adalah contoh paling nyata sikap pertengahan di dalam beragama. Wa akhbara annaha khairu ummatin ukhrijat linnas, dan Allah telah mengkabarkan bahwa Nabi dan para sahabat adalah sebaik-baik makhluk yang dikeluarkan untuk manusia dalam dicontohkan dalam perkara agama. Idh humut ta'ifatul wahidatul lati haqqaqat al-mutaba'at al-mahdhah li kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Dan Allah Jalla wa Ala telah mengkabarkan bahwa mereka adalah satu-satunya kelompok dan golongan yang benar-benar mengaplikasikan Al-Quran yang murni, yang suci, dan begitu juga sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bi khilafi ghairihim min firaq wa tawaifil ummah, dan berbeda dengan kelompok selain dari mereka dan kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan umat-umat. Fa inna ma min firqatin wala ta'ifatin illa walaha min al-aqwal wal i'tiqadat ma yukhalifu kitab Allah wa sunnata rasulih alaihi salatu wassalam. Dan tidaklah setiap kelompok, setiap keyakinan, setiap ibadah dan setiap penyimpangan kecuali pasti menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Dan tidaklah dakwah, tidaklah umat berpecah kecuali disebabkan sebagian person dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam dan dakwah salafiyah jatuh pada kebid'ahan. Wahum طيب لذلك كان أهل السنة خير فرق هذه الأمة. Oleh karena itu ahlus sunnah adalah sebaik-baik kelompok di dalam umat ini. Wa awsat tawa'ifiha fahum at-ta'ifatul mansurah wa humul firqatul najiyah. Wa hum kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wasatun fin nihal kama anna millatal Islam wasatun fil milal. Oleh karena itu Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa ahlus sunnati wal jamaah salafiyah adalah kelompok yang pertengahan di antara firqah-firqah yang menyimpang, sebagaimana Islam adalah agama yang paling pertengahan di antara agama-agama yang menyimpang. Wa minal ma'lumi, dan di antara yang perkara diketahui, anna ahlus sunnati wal jamaah hum ashabu Rasulillah alaihi salatu wassalam, bahwa ahlus sunnati wal jamaah siapa itu? Mereka adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa humut tabi'una lahum bi ihsan, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan dari kalangan tabi'in. Wa man sara ala manhajihim, dan orang-orang yang berada di atas manhaj mereka. Wa salaka tariqatahum ila yaumiddin, dan berjalan di atas manhaj mereka sampai hari kiamat. Wa lam yatasamma ahlus sunnati wal jamaah bihadzal ism ahlus sunnati wal jamaah illa ba'da ma dhaharatil bid'ah. Ini faedah muhimmah, dan tidaklah ahlus sunnati wal jamaah dinamakan ahlus sunnati wal jamaah kecuali ketika muncul kebid'ahan di dalam ibadah dan akidah. Dan kalimat ahlus sunnati wal jamaah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddat wujuh. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan iswaddat wujuhu ahli al-bid'ah wa ibyaddat wujuhu ahli sunnah. Naam, ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir dan selainnya. Pada hari kiamat wajah-wajah ahli al-bid'ah akan menghitam, lihat, dan wajah-wajah ahli sunnah akan memutih dan cerah. Naam, oleh karena itu pentingnya kita senantiasa memahami manhaj para salafus saleh dalam perkara akidah, ibadah dan suluk. Jangan sampai kita terjatuh pada penyimpangan yang dikhawatirkan wajah kita menghitam waliyadzubillah di hari kiamat, dan terlarang meminum telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena Nabi telah menyebutkan bahwa akan ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan penyimpangan dalam agama. Wa ta'addadat firaqud dhalal, sehingga firqah-firqah yang sesat pun bervariasi dan beragam.
wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawah ma'a intisabihim fi adh-dhahir ila al-Islam. Bersamaan dengan itu, semua firqah memiliki kebid'ahan dan mengajak kebid'ahan dan hawa nafsu, dan di waktu yang sama mereka menyandarkan diri mereka kepada Islam. Min huna kana la budda li ahli al-haqq an yu'rafu bi asma'in tumayyizu ma'an ghairihim min ahli al-ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Oleh karena itu, dari sini ketika banyak firqah yang menyimpang di dalam Islam, maka tidak cukup mengatakan aku hanya seorang muslim, tapi wajib mempertegas akidahmu, agamamu di atas apa engkau dalam beragama, yakni di atas akidah Nabi dan para sahabat. Oleh karena itu, maka muncullah nama Ahlus Sunnah, dan nama-nama yang menjadi sinonim Ahlus Sunnah akan kita sebutkan biiznillah. فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من النصوص الشرعية. Oleh karena itu muncullah nama-nama yang syar'i, nama-nama yang disyariatkan untuk kita sandarkan diri kita kepada nama-nama ini sebagaimana yang datang dari nas. Famin asma'ihim, di antara nama Ahlus Sunnah adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Firqah An-Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, Ahlul Hadith wal Athar. Yang pertama Ahlus Sunnah, yang kedua Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang ketiga Al-Firqah An-Najiyah, firqah yang selamat, At-Taifatul Mansurah, kelompok yang ditolong, kemudian Ahlul Hadithi wal Athar. Maka nama-nama ini adalah nama-nama syar'i yang telah digunakan para salafus saleh untuk dinisbatkan kepadanya, dan ini bukanlah nama-nama bid'ah. Adapun selain dari nama-nama ini yang disandarkan kepada person atau disandarkan kepada pemikiran, maka seluruhnya adalah nama-nama yang bid'ah, seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Ikhwanul Muslimin, Sururiyin, Jahmiyah, Qadariyah. Akan datang insyaallah pembahasannya. Lakin lamma tasammat ba'd at-tawaif al-mubtadi'ah bi ahli sunnah. Lihat, ketika sebagian kelompok ahli bid'ah menyandarkan diri mereka juga kepada ahli sunnah, wahum laisu ala mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah, sementara keyakinan mereka, akidah mereka, cara beragama mereka tidak sesuai dengan cara beragama ahli sunnati wal jamaah. Min huna tasamma ahli sunnati wal jamaah bis salafiyyin. Oleh karena itu ahli sunnati wal jamaah menamakan diri mereka dengan salafiyyin, dengan as-salafiyyin. Karena Asy'ariyah mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara mereka sangat jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maturidiyah mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Aswaja mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara amalan mereka, akidah mereka sangat jauh dari akidah para salafus saleh dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di mana Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Naam. Wa atlaqu ala da'watihim ad-da'wah salafiyah. Kita juga katakan nama dakwah kita adalah dakwah salafiyah. Faqayyadu ittiba' al-kitab was sunnah bi fahmi as-salaf as-salih min as-sahabati wat tabi'in. Ini di antara hududul fasilah, titik pembeda antara kita dengan ahlul bid'ah ketika memahami Al-Quran dan sunnah, bahwa kita ahlus sunnah menggunakan pemahaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dalam memahami dalil. Karena bisa jadi semua orang memakai dalil. Asy'ariyah nanti memakai dalil untuk menolak sifat Allah. Khawarij memakai dalil untuk mengkafirkan orang-orang dengan kekafiran yang di atas kebatilan, dengan pengkafiran di atas kebatilan. Sementara wajib bagi kita memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Oleh karena itu sebagian salaf berkata, ketika muncul firqah yang sesat, kemudian orang-orang mengeluarkan hadis, yakni semua orang apa? Pakai hadis. Semua orang mengaku memiliki hadis. Kemudian itulah yang muncul dikenal dengan ucapan yang agung, sammulana rijalakum. Coba sebutkan sanadnya. Engkau mengaku memiliki hadis, datangkan sanadnya. Dari siapa engkau dapatkan? Maka agama ini dijaga oleh Allah dengan
dengan sanad, dengan agama, yakni sanadnya jelas dari para salafus saleh sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Al-Imam Ibnul Mubarak dan selainnya mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekiranya bukan karena ada sanad di dalam agama, dalam riwayat hadis, dalam athar, maka semua orang akan berkata sesuka hatinya. Siapapun akan bisa ngomong. Nah, dan agama kita bisa dibuktikan dengan kutub para salafus saleh. Dalam perkara akidah, kitab-kitab ulama telah dituliskan. Tidak ada yang kurang, alhamdulillah, khususnya dalam perkara akidah. Nah, ثم قال حفظه الله ومن تبعهم بإحسان ممن عرف بتمسكه بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. Begitu juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, yang dikenal dengan berpegang teguh dengan as-sunnah dan menjauhi kebid'ahan serta mewanti-wanti umat dari kebid'ahan. Maka wajib bagi kita mewanti-wanti umat dari kebid'ahan. Maka dakwah yang tidak pernah didengar ada tahzir dari kebid'ahan dan pelakunya bukan dakwah salafus saleh. Bukan dakwah para salafus saleh, walaupun mereka mengaku salafi. Tapi mungkin muncul perkataan, udah janganlah ngomongin syirik, nanti orang-orang pada lari. Jangan ngomongin bid'ah, nanti orang-orang takut. Nabi disebutkan dalam hadis yang tidak memiliki pengikut. Yang kita cari bukan banyaknya jumlah, tapi apa? Akidah yang lurus. Hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Dan tugas kita hanya menyampaikan sesuai dengan hujjah, sesuai dengan ilmu. Waqad amarana Allahu bittiba'is sahabah. Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Waqtifa'i atharihim wa suluki manhajihim, dan mengikuti athar mereka serta melalui jalan mereka dalam beragama. Qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwaluhu wa i'tiqaduhu min akbari sabilihi wad dalilu ala annahum munibuna ila Allah ta'ala anna Allah qad hadahum wa qad qala wa yahdihim wa yahdi ilaihi man yunib. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat di surah Luqman, dan seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka wajib mengikuti jalan mereka, ucapan mereka, keyakinan mereka, dan ibadah mereka. Dan itu adalah sebesar-besar jalan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, karena mereka adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Wa qad radiyallahu anis sahaba, dan Allah telah meridai para sahabat, wa amman tabi'ahum bi ihsan. Qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, apa balasannya? Allah meridai mereka dan mereka meridai Allah, dan Allah menyiapkan surga bagi mereka yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah kesuksesan yang paling besar. Nas'alullah an yaj'alana mimman ittaba'a salaf bi ihsan wa yaj'alana min ahli al-jannah. Falaysa min al-ibtida'i fi syai'in an yatasamma ahlu sunnati wal jamaah bis salafiyyin. Dan bukanlah sesuatu kebid'ahan ketika ahlu sunnati wal jamaah menamakan diri mereka dan dakwah mereka dengan dakwah salafiyin dan dakwah salafiyah. إذ إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة. Karena lafaz salaf itu sama dengan istilah ahlu sunnati wal jamaah. ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة. Dan itu diketahui ketika memperhatikan setiap perkara yang menjadi ijma', setiap apa? Bagi setiap lafaz pada sifat para sahabat. Oleh karena itu para sahabat hum salafus salih, mereka adalah salafus salih.
Salaf artinya orang-orang yang terdahulu, dikatakan salaf. Kebalikannya khalaf, orang-orang yang belakangan. Akan datang insyaallah apa yang dimaksud dengan salaf secara rinci. Ini secara umum. Wahum ahlu sunnah. Kama yasihhu lana al-qaul sunni. Sebagaimana boleh kita katakan bahwa kita seorang sunni. Nisbatan ila ahli sunnah. Menyandarkan diri kepada ahli sunnah. Yasihhu lana al-qaul salafi. Dan benar juga kita mengatakan bahwa kita adalah seorang salafi. Nisbatan ila as-salaf la farq. yakni menisbatkan diri kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa innahu ba'da wujudil firaq. Beliau tekankan lagi, karena setelah munculnya banyak firqah menyimpang di dalam agama, wa husulul iftiraq, asbaha madlul salaf muntabiqan ala man hafaza ala salamatil aqidati wal manhaj tibqan li fahmi sahabati wal qurunil mufaddalah. Maka makna dari salaf adalah orang-orang yang benar mengaplikasikan murninya akidah dan murninya manhaj sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang setelahnya dari generasi terbaik. Wa yakunu hadzal mustalah, yakni as-salaf, ini istilah salaf, muradifan li al-asma' asy-syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnati wal jamaah. Ini di antara bentuk sinonim bagi ahli sunnati wal jamaah. Tadi kita sebutkan apa saja nama ahli sunnah? Ada yang ingat? Ta'ifatul Mansurah, ahsant. Kemudian ahli sunnati wal jamaah, al-firqatul najiyah, ahlul hadith wal athar, kemudian as-salafiyah. Nah, atau salafiyun. Wadah? Baik. Wa anna da'wata ila ittiba'is salaf. Sesungguhnya dakwah mengajak kepada mengikuti konsep para salaf, awid da'wah salafiyah innama hiya da'watun ila al-islamil haqq wa ila sunnatil mahdah. Hakikatnya dakwah para salafus saleh adalah dakwah yang mengajak kepada kemurnian Islam dan bentuk mengikuti sunnah yang lurus, yang murni, yang selamat dari penyimpangan, kebid'ahan dan kesesatan. Jadi dakwah salafiyah ini bukan firqah yang baru. Kita hanya meneruskan dakwah Nabi dan para sahabat. Bukan sesuatu yang bid'ah. Kita hanya memurnikan agama yang dimana manusia memasukkan kepada agama ini perkara-perkara yang bukan bagian dari agama. Imma bid'ah dalam ibadah atau bid'ah dalam akidah. Wa da'watun ilal audah ilal Islam kama unzil ala Nabi alaihi salatu wassalam wa talaqqahu anhu ashabuhul kiram. Dakwah menuju pada pemurnian Islam sebagaimana diturunkannya agama ini kepada Nabi dan para sahabat. Wala syakka anna hadhihi ad-da'wah da'watu haqq wal intisabu ilaiha haqq. Tidak diragukan lagi bahwa dakwah salafus saleh adalah dakwah yang hak dan menyandarkan diri kepada dakwah ini adalah dakwah yang hak dan penyandaran yang hak. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayh wa i'tazza ilayh bal yajibu qabulu dhalika min fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Berkata Ibn Taimiyah rahimahullah, bukanlah sebuah aib dan kesalahan seorang yang menampakkan konsep beragama yang sesuai dengan salafus saleh dan menyandarkan diri kepada mereka, bahkan wajib menerima itu. Sesungguhnya manhaj salaf, konsep beragama Nabi dan para sahabat tidaklah terjadi kecuali di atas kebenaran. Naam. Waqad kana li a'immatil Islam min ahli sunnah al-atharul kabir fi da'wati ila sunnah. Sungguh para imam kaum muslimin ketika mendakwahkan ahli sunnah ini, dakwah salafus saleh, memiliki efek yang besar pada dakwah ini. Wal auda ila tariqis salaf, untuk kembali memurnikan agama, wa manhajuhum wal iqtida' bihim, pada manhaj, pada metode dalam beragama dan mengikuti Nabi dan para sahabat. Wa min haula'il a'immah, kemudian beliau menyebutkan di antara contoh para imam yang membela sunnah dan memurnikan agama adalah al-Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Abi Asim wal Asbahani wal Ajurri wa ghairihim. Di antara Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Abi Asim, Al-Asbahani, Al-Ajurri.
dan selain dari mereka. Ini hanya contoh. Thamma Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa talamidhuhu. Kemudian di antara pembaharu dakwah salafiyah adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Wa Ibn Abdul Hadi, begitu juga murid Ibn Taimiyah, Ibn Abdul Hadi. Wa Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir dan Al-Zahabi. Kemudian di antaranya juga setelahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa a'immatud da'wah min ba'dihim mimma adda ila zuhuri ittijahin salafiyyin ala marri tarikh, yang di mana mereka menampakkan dakwah salafus saleh sepanjang sejarah. Yastaqi ususu atau usus dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam, yang di mana dakwah mereka dibangun di atas akidah Nabi dan para sahabat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wasiratus salafus salih, dan sesuai dengan konsep para salafus salih. Wa yuqawim kulla tiyarin bid'iyyin yakhruj an hadhihi al-usus. Oleh karena itu, siapa saja yang berdakwah yang tidak sesuai dengan dakwah Nabi dan para sahabat dan orang-orang setelahnya, maka mereka adalah dakwah bid'ah yang mengajak kepada pintu-pintu neraka, waliyadzubillah. Thumma Syekhul Taib wa qad ataltu fi bayan hadzal amr wa tawdihi. Kata beliau, mungkin aku terlalu panjang menjelaskan perkara ini, li'annana nasma' wa naqra man yat'an fi salafiyah, karena kita mendengar dan membaca ada orang-orang yang mencela dakwah salafiyah, wa tasammi biha, bahkan menamakan diri dengan nama salafiyah, atau yadda'i annaha hizbiyah, atau mengklaim bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah hizbiyah, dakwah fanatik, dakwah kelompok, dakwah eksklusif. Kan ini tuduhan-tuduhan manusia kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi dan para sahabatnya. Wa annahu la farqa bainaha wa baina al-jama'at al-hizbiyah al-mu'asirah, bahwa sebagian mereka mengatakan bahwa kelompok salaf ini, orang-orang yang mengatakan dirinya salafi, tidak ada perbedaan antara mereka dengan jamaah-jamaah hizbiyah yang berkelompok dan menyimpang di zaman sekarang. Waqad yaqulul ba'd bi anna muassis as-salafiyyah sebagian orang berkata bahwa pendiri dakwah salaf huwal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini tuduhan sebagian manusia yang tidak memahami hakikat dari dakwah salaf. Wal haqiqah anna al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab innama huwa da'iyatun min du'atis salafiyyah. Kita katakan beliau rahimahullah di antara dai para dakwah ahli sunnah. Ya, ini bukan sesuatu yang membuat pemahaman yang baru, enggak. Beliau hanya seorang tokoh yang mendakwahkan agama yang murni. Ketika di Jazirah Arab pada saat itu muncul kesyirikan yang banyak, kuburan dibangun tinggi. Kemudian beliau bersama Muhammad ibn Saud mendirikan daulah Saudiyah, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, menghancurkan kesyirikan, kubah-kubah. Tidaklah dakwah mereka kecuali di atas tauhid. Naam. Wa mujaddidun min mujaddidiha, di antara pembaharu agama, ahya ma'alimaha ba'da durusiha, yang menghidupkan pilar-pilar keislaman setelah runtuhnya, wa a'adaha naqiyatan safiyatan fi hadhihi al-jazirah ba'dama takaddara safuha wa taghad 'alayha al-bida' wal khurafat, yang di mana sebelumnya negeri Saudi ketika di zaman Khalifah Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah, itu muncul kesyirikan, kebid'ahan. Sangat bisa kita baca sejarah apa? Sejarah Najd, bagaimana kesyirikan tersebar di situ. Bal inna hadhihi ad-daulah al-mubarakah al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, kata beliau, bahkan negeri ini, Saudi, yang semoga Allah menjaganya, daulatun salafiyah, negeri yang berada di atas para salafus saleh, yang mereka berada di atas agamanya. Wa da'watuha da'watun salafiyah, dakwah mereka ada dakwah salafiyah, adalah dakwah salafiyah, kama nassa ala dhalika muassisuha al-Malik Abdul Aziz ibn Abdul Rahman Al Saud, sebagaimana dikatakan Malik Abdul Aziz Al Saud ketika beliau berkhutbah. Beliau berkata ketika musim haji, innani rajulun salafiyun, Allahu akbar, kata beliau, aku adalah seorang salafi,
wa aqidati hiya salafiyah, akidahku adalah akidah salafiyah allati amshi bimuqtadaha 'ala al-kitab was sunnah, yang aku berada di atas konsekuensi Al-Quran dan Sunnah. Wa qala fil khitabi nafsihi, dan berkata juga pada khutbah tersebut, yaqulun innana wahhabiyah, orang-orang berkata bahwa kita adalah Wahabi. Wal haqiqah, padahal hakikatnya annana salafiyun muhafizuna ala dinina, kita adalah para salafi yang menjaga kemurnian agama. Wa nattabi kitab Allah wa sunnata rasulih, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa laysa bainana wa bainal muslimin illa kitabullah wa sunnati rasulih, dan tidaklah perbedaan antara kita dengan kaum muslimin kecuali Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus salih. Fal mamlakah qaman ala al-islam al-haq al-mabni ala kitabillah wa sunnati rasulih, maka negeri Saudi tegak di atas Islam yang hak, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, wifqa fahmi salafil ummah, yang sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Walihada ittasamat siyasatuha bil hikmati wal adl wa tasamuh ma'al madhahib al-fiqhiyah al-mu'tabarah. Oleh karena itu, yakni para pemerintahnya sangat toleransi dengan perselisihan antara apa? Mazhab fikih. Yakni perselisihan fikih itu biasa. Yang menjadi perselisihan, yang menjadi wala dan bara, loyalitas dan berlepas diri kita, itu dalam perkara akidah. Jadi sebenarnya ahlu sunnah lebih toleransi dalam perkara fikih apabila perselisihannya di atas dalil yang kuat, bukan bertentangan dengan ijma' atau nas yang sarih, khilaf ijtihadiyah mu'tabarah. Sebagian manusia kebalik, masalah fikih yang memang khilaf di situ, terjadi khilaf mu'tabar, itu sangat kencang, bahkan membid'ahkan. Sementara akidah, pondasi akidah dilanggar, dia diam dan menganggap itu sebuah khilaf yang biasa. Kebalik, udah. Ini cara beragama yang salah. Disebabkan apa? Kejahilan dalam perkara akidah. Kejahilan dalam perkara akidah. Nah, kemudian beliau menyebutkan, wa bina'an ala hadha, dan dibangun di atas ini, fa inna tullab kulliyat syariah fil mamlakah yadrusuna fiqh al-a'immatil arba'ah. Di antara contoh yang membuktikan bahwa negeri Saudi adalah bukan negeri yang anti mazhab, mereka ketika apa? Mempelajari kitab fikih, mempelajari kitab fikih apa? Perselisihan mazhab. 4 mazhab sekaligus dipelajari. Seperti mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Wala siyama fil Jami'ah al-Islamiyah bil Madinah, khususnya di UIM. Lianna al-khilaf baina hadhihi al-madhahib laysa fil aqidah, karena perselisihan antara mazhab bukan dalam perkara akidah, wa innama fil furu'i al-fiqhiyah, hakikatnya pada cabang-cabang perkara fikih. Sampai kampus kita juga alhamdulillah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Alamiyah di Yaman, itu kitab fikihnya adalah fikih muqaran, perbandingan mazhab, dan tidak ada ta'assub kepada mazhab tertentu. Dan kita senantiasa di kampus diajarkan untuk senantiasa membangun pemahaman fikih di atas dalil, di atas dalil dan sesuai dengan ilmu alat yang disepakati bersama, dengan ilmu usul fikih, ilmu tarjih. Kemudian dilihat dalilnya, apakah dalilnya sahih atau tidak, apakah ada mutaba'at. Nah, sebagian orang sangat anti dengan perselisihan fikih, tapi sangat toleransi dalam perselisihan dalam akidah. Tentu ini cara beragama yang menyimpang dari cara beragama yang diajarkan oleh para salafus saleh. Yaqulu Al-Malik Abdul Aziz, berkata Raja Abdul Aziz, "Walladzi namshi alaihi huwa tariqus salaf as-salih." Yang kita jalur yang berada di atasnya adalah jalur para salafus salih. Wala nukaffiru ahadan illa man kaffarahu Allah wa rasul. Dan kita tidak mengkafirkan siapapun kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaysa min madhhabin siwa madhhabi salafus salih, dan madhab kita, manhaj kita tidaklah dibangun kecuali manhaj dan madhab para salafus salih. Wala nu'ayyid ba'd al-madhahib ala ba'dihha fa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ibn Hanbal a'immatuna. Kita tidak membeda-bedakan antara madhab, tidak membela madhab manapun. Madhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i adalah imam kita.
mazhab kita juga. Ini tuduhan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa salafi ini apa? Jumud dalam masalah fikih. Kan gitu kan? Sebenarnya terbalik. Kita ini sangat bertoleransi dalam perkara fikih yang khilaf, yang mu'tabar. Bukan khilaf-khilaf semua khilaf, lah. Khilaf yang mu'tabar, yang memang diakui para ulama sebagai khilaf mu'tabar. Adapun akidah, nah di sini kita nggak bisa rem, kita gas. Naam. وهو كلام نفيس يمثل المعنى الصحيح للسلفية الذي هو المعنى الصحيح للإسلام. نعم أذن dulu. تفضل. Ini mukaddimahnya belum selesai. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد وسلم الحاضر. طيب kita lanjutkan sedikit lagi. قال حفظه الله وفي هذه الآونة يتعرض الإسلام عموما والمملكة العربية السعودية والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم وتشويه وقلب للحقائق من قبل بعض الساسة والكتاب الغربيين المعادين للإسلام. Maka ketika di waktu-waktu terakhir ini dan belakangan ini, maka berusahalah orang-orang yang memusuhi negara Saudi dari kalangan orang-orang yang memusuhi sunnah dan para penulis-penulis dari kalangan kufar dari barat dan selain mereka untuk menjelekkan bentuk dari dakwah salafiyah dan negeri Saudi. Makanya kalau ada yang sekarang menghina-hina negeri Saudi, menjelek-jelekkan mereka, sebenarnya mereka ingin meruntuhkan Islam dan dakwah salafiyah. Di zaman, khususnya di zaman sekarang, kan gitu. Karena memang alhamdulillah, lihat para ulama, lihat para dai. Dari mana lagi kalau bukan dari Saudi? Kalau udah Saudi diserang, dihinakan, dicampakkan, tidak lagi ada wibawanya, maka hakikatnya mau kemana lagi merujuk? Ke Tarim Sufi yang di orang Yaman, para habib yang joget-joget di kuburan, ini yang mau dijadikan rujukan. Nah, maka muncullah serangan kepada negeri Saudi seperti negeri Wahabi. Padahal subhanallah, orang-orang yang demikian munafik. Kenapa? Ketika dia umrah dan haji begitu aman dan tentram, menikmati fasilitas, tidak diganggu dalam beribadah, kemudian lisannya dengan keji dan zalim melempar dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, waliyadzubillah. Nah, hatta si Umar, Habib Umar, Baghid Umar, ketika umrah tidak dicuil-cuil, enggak diapa-apain. Nah, tapi kenapa tuduhan itu senantiasa dilempar? Tapi kalau orang yang sunni mungkin ke Tarim, mengamalkan sunnah, bisa jadi dicaci, dimaki. Nasallallahu alaihi wasallam. طيب والذين تقف الصهيونية وراءهم ويقف معهم في ظلمهم وافترائهم من تأثر بهم في بعض البلدان. Dan orang-orang yang bersama Sahyuni di antara firqah Yahudi. Jadi sebenarnya yang ingin meruntuhkan Islam adalah orang-orang Yahudi dengan mengendarai apa? Orang-orang Sufi dan Ikhwanul Muslimin. Orang-orang Sufi, Syiah, Ikhwanul Muslimin, inilah alat Yahudi, Sahyuni ingin meruntuhkan dakwah salafiyah. Pembahasan ini setiap kelompoknya panjang, tapi inilah intinya. Karena Sufi itu dibangun di atas kesyirikan, anti dengan dakwah tauhid. Sementara Syiah Rafidah begitu juga, semua. Sementara apa? Ikhwanul Muslimin, Sururiyin senantiasa ingin menentang pemerintah. Jadi bagaimana caranya untuk menjatuhkan dakwah Islam? Kita pakai, kata orang-orang Yahudi, maksudnya ini sedang menceritakan, kita pakai 3 kelompok yang menisbatkan diri mereka ke dalam Islam. Ini masalahnya. Kalau mereka kufar, ya ini aman kan gitu. Orang-orang kaum muslimin akan menjauhinya. Makanya telah kita sebutkan, bisa jadi sebagian firqah yang menisbatkan dirinya kepada Islam
lebih berbahaya keburukannya dibandingkan sebagian kufar. Karena kalau jadi kafir Yahudi dan Nasrani, bajunya Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin akan menjauhinya, orang-orang awam. Tapi kalau ini namanya Ikhwanul Muslimin, Syiah dianggap Islam, begitu juga Sufi, bahkan ini dianggap ajaran Nabi dan para pengikutnya dari kalangan Ahlul Bait, ini yang akan merusak Islam. Dan ini terjadi di sepanjang sejarah, hatta di Yaman. Nah, kemudian beliau menyebutkan, wa ma'a anna ad-da'wah as-salafiyyah hiya ab'ad ma yakunu 'an at-takfir wa at-tabdi' wa at-tafsiq bighairi dalil. Maka dakwah kita adalah dakwah yang sangat jauh dari sembarangan mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan tanpa dalil. Kita bukan sembrono, kita membangun takfir, tabdi' dan tafsiq di atas dalil, di atas hujjah, di atas kitab para ulama, bisa kita buktikan. Nah, berbeda dengan orang-orang Sufi, orang-orang Syiah mengkafirkan orang-orang yang di luar mereka. Sampai Ikhwanul Muslimin juga demikian. Said Qutb, Hasan al-Banna, Muhammad bin Surur, seluruh mereka mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompok mereka. Bisa kita buktikan di kitab-kitab mereka, kita dapatkan ucapan mereka bahwa yang di luar Ikhwanul Muslimin adalah kafir. Hatta Said Qutb sendiri mengkafirkan apa? Kaum muslimin, dan menganggap sembelihan kaum muslimin adalah sembelihan Yahudi dan Nasrani. Enggak apa-apa dimakan. Kenapa? Enggak ikut kelompok mereka. Nah, sejarah Ikhwan Muslimin bisa dilihat di YouTube, ada ceramah kita, kajian kita membahas tentang Al-Ikhwaniyah dan Sururiyah. Nah, baik. Kemudian illa anna hadhihi ad-da'wah wa hiya ab'ad ma yakunu 'anil ghulu wat tatarruf. Dakwah kita adalah dakwah yang jauh dari sikap berlebihan. Illa anna hadhihi ad-da'wah al-mubarakah ulsiqa biha ma laysa fiha. Kecuali pada dakwah salafiyah ini ditempelkan perkara-perkara yang bukan sebenarnya hakikat dari dakwah. Wa nusiba ilaiha man laysa 'ala minhajiha, dan sebagian manusia yang bukan berada di atas dakwah salaf menisbatkan diri kepada dakwah salaf juga. Ini bahaya nih. Orang-orang yang berbaju salafi hakikatnya akidahnya ahlul bidah dari kalangan khawarij dan dari kalangan sufi dan seterusnya. Mimma syawwaha jamalaha wa ghayyara haqiqataha wa naffara minha wa zahada an-nasa fiha. Baik, la'alla naqif, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang karena pembahasannya bersambung. Kalau kita bahas sebagian ini kemudian terpotong, nanggung. Nah, ada pertanyaan? Tafadhal kalau ada pertanyaan. Sampai jam 8 kan? Hah? Kalau Anda sampai kitabnya habis pun enggak masalah, sampai subuh. Fadhal Pak Tahir. Akidah? Naam, itu di antara tuduhan orang-orang yang membenci dakwah yang mengajak kepada kemurnian agama dengan melempari nama Wahabi. Jelas. Dengan melempari julukan Wahabi untuk menjauhkan manusia dari dakwah yang murni, yang suci, dari kebid'ahan dan kesyirikan. Walaupun memang ada di zaman dahulu namanya Muhammad ibn Rustum, Muhammad bin Abdul Wahhab ibni Rustum. Memang dia pemahaman Khawarij di daerah Maghrib, di daerah Maroko. Nah,
Memang iya bahwa dia memiliki pemahaman Khawarij, tapi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu di generasi ketiga dan keempat. Maka bagaimana cara ahli bid'ah ingin menjauhkan manusia dari dakwah yang murni, yang suci dari kebid'ahan dan kesyirikan? Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Rustum ditempelkanlah ke Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang sekarang dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dikenal dengan dakwah tauhid, menulis kitab-kitab tentang tauhid. Oke lah, sekiranya kita katakan Wahabi, terus setelah Wahabi apa? Kan gitu kan? Apakah yang kita lihat julukan atau pemahaman yang kita lihat? Yang kita lihat adalah pemahaman akidah. Kalau ada yang salah dari akidah, kita jelaskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan kutub para salafus saleh sebagai timbangan. Kalau ada yang salah, silahkan. Tapi nggak bisa mereka buktikan. Itu mengkafir-kafirkan. Misalnya kan tuduhan mereka itu mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Kalau memang jatuh pada kekafiran, terus apa? Allah yang mengkafirkannya dan Rasulullah mengkafirkan? Atau memang jatuh pada kebid'ahan, terus kita hanya menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ucapan Allah dan Rasulnya, dan pemahaman para salafus saleh bahwa kata mereka ini bid'ah, ini sesat. Konsep dalam bid'ah itu begini dan begitu. Konsep dalam tauhid ini begini dan begitu. Kita samakan dulu manhaj kita dan akidah kita. Nah, itu hanya tuduhan. Itu hanya tuduhan yang ingin menjauhkan manusia dari kemurnian agama. Nah, yakni jangan lari hanya sebatas karena julukan. Coba pelajari apa pemahaman mereka. Kan gitu kan? Fulan Wahabi, fulan Wahabi. Wahabi kenapa dia? Karena melarang manusia dari meminta-minta di kuburan. Ini larangan dari Nabi. Berarti Nabi Wahabi. Dengan tuduhan mereka. Apakah yang dimaksud dengan Wahabi adalah orang-orang yang mengajak pada kemurnian agama, mencukupkan dengan perkara yang diperintahkan Rasulullah dalam ibadah? Berarti Rasulullah Wahabi. Coba jelaskan Wahabi itu apa? Nah, makanya sebagian syair mengatakan, in kana tauhidullah tawahhuban falya'lam saqalani annani Wahabi. Terus kenapa setelah itu? Sekiranya mentauhidkan Allah, mengerjakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah adalah Wahabi, maka silahkan manusia dan jin mengetahui kalau aku Wahabi. Terus apa setelah itu? Nah, oleh karena ini di antara ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyebutkan, in kana hubbus sahabati nasibiyan falyalam anna ats-tsaqalani annani nasibi. Sekiranya mencintai Rafidhi afwan. Nah, sekiranya mencintai para sahabat dan ahlul bait adalah dikatakan Rafidhi, udah katakan aku seorang Rafidhi. Ini dalam rangka tabkit al-khasim. Artinya udah biarkan dia menuduh kita, yang kita jalankan, yang kita amalkan dan kita yakini adalah sesuatu yang sesuai dengan Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Nah, ini masalahnya orang awam itu yakni sangat mudah untuk dipengaruhi. SDM rendah kan gitu. Coba dipelajarinya. Misalnya Wahabi, coba kenapa dikatakan Wahabi? Kan gitu kan? Dan kita pun tidaklah memberikan lakop kepada kelompok misalnya Khawarij kecuali kita punya bukti dan hujjah. Fulan Khawarij, kita buktikan pemahaman dia dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Fulan misalnya Sufi, mereka pun mengaku mereka Sufi. Pemahaman mereka meminta-minta ke kuburan dan ibadah-ibadah yang tak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Zikir-zikir 1000 kali, kepala goyang-goyang, ini datang dari mana? Nah, Asy'ariyah, kita katakan Asy'ariyah, mereka mengaku Asy'ariyah. Penyimpangan mereka sesat, kita bisa buktikan. Nah, maka yang dibutuhkan adalah pembuktian, bukan pengakuan. Yang dibutuhkan adalah pembuktian, bukan tuduhan. Iya kan? Sebagaimana kita mengaku dan butuh pembuktian, begitu juga orang-orang yang menuduh, silahkan buktikan keyakinan kita sesat itu di mana. Datangkan kesesatan kita. Kalau memang kita sesat, kita bertobat. Tapi sesuai dengan apa? Patokan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Adapun tuduhan, semua orang bisa menuduh. Yahudi dan Nasrani pun menuduh umat Islam.
Nah, baik, ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan kita sampaikan? Nah, fadhal Habib. Masalah Ahlussunnah itu toleransi dalam masalah khilafiyah ijtihad yang mu'tabar. Nah, Ada yang pernah bilang kalau misalnya ya walaupun sebenarnya udah masyhur di kalangan salafin sendiri bahwasanya Maulid Nabi itu adalah sebuah bid'ah, tapi ada yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan ini Ahlussunnah, ya bisa dikatakan Ahlussunnah atau Salafiyah, cuma dia bilang Maulid Nabi itu khilafah. Lantas bagaimana, Ustaz? nah, ahsant. Nah, bagaimana apabila ada sebagian ahlu sunnah yang mengatakan bahwa masalah maulid adalah masalah khilafiyah? Kita katakan ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang menyelisihi para ulama, a'immah arba'ah dan seluruh ulama yang lain. Naam, atau bisa kita katakan naam, perselisihan antara ahli sunnah dan ahli bidah, bahwa maulid ini adalah perselisihan yang diselisihkan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku ahli sunnah mengatakan maulid adalah masalah perselisihan? Maka ini bukan perselisihan yang mu'tabar. Ini tidak dianggap sama sekali. Bisa kita buktikan di kutub para ulama. Walaupun sebagian ulama mengatakannya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mahjuj bi aqwalil ulama min qablihi, yakni terbantahkan dengan ucapan para ulama sebelumnya. Nah, maka maulid adalah kebid'ahan. Maulid adalah kebid'ahan, dan tentunya masalah maulid ini rinciannya sudah kita bahas di kitab Fath Al-Aziz Al-Qawi bi Kashfi Syubhat Al-Muhtafilina bil Maulidin Nabi. Ada satu kitab 62 syubhat tentang maulid, telah kita kupas seluruhnya. Di YouTube ada kitab khusus membahas maulid. Syubhat-syubhat yang orang-orang melakukan maulid itu bisa jadi nggak tahu, bisa kita datangkan syubhatnya dan kita bantah bahwa seluruhnya adalah perkara yang batil yang dia bangun di atasnya. Maulid ini apa? Tasyabbuh bil kuffar, bil Yahudi dan Nasara. Begitu juga tidak pernah dicontohkan Nabi dan para sahabat. Sekiranya lah mengerjakan maulid sebatas membaca sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, sebatas membaca sejarah, mengkhususkannya di 12 Rabiul Awal, maka ini adalah perkara maulid yang paling ringan kebid'ahannya. Karena mengkhususkan sebuah hari dan melakukan ibadah di situ adalah bid'ah, takhsisus zaman. Kenapa harus 12 Rabiul Awal kau baca sirah Nabi? Kenapa enggak Ramadan? Kenapa enggak Safar? Kenapa enggak Rabiul Awal? Kenapa harus 12 Rabiul Awal? Enggak ada lagi waktu kecuali 12 Rabiul Awal kau baca sirah Nabi. Berarti engkau mengkhususkan 12 Rabiul Awal. Padahal hari lahir Nabi alaihi salatu wassalam disepakati para ulama diperselisihkan. Para ulama sepakat bahwa hari lahir Nabi diperselisihkan. Jelas? Nah, maka orang yang mengatakan bahwa masalah maulid adalah masalah khilafiyah, ini ucapan yang batil yang menyelisihi manhaj salafus saleh dan orang-orang sebelumnya. Itulah khulasahnya. Nah, imma dia jahil atau dia ingin menarik hati-hati manusia. Kita beragama ini yang kita cari adalah wajah Allah. Kita bukan membuat manusia ridho. Kita bilanglah khilafiyah supaya apa? Jangan tersinggung manusia yang mengerjakan maulid. Enggak bisa kayak gini. Mereka tersinggunglah. Ini kebaikan bagi mereka supaya mereka berhenti dari kebid'ahan. Kalau memang tersinggung ya udah tersinggunglah, tapi harusnya sadar kan gitu. Kalau begitu nanti mengatakan ada juga syirik itu masalah khilafiyah, meminta-minta ke kuburan masalah khilafiyah, karena ada yang membolehkan kan gitu. Ada saja yang membolehkan nanti itu kalau dicari-cari. Nah, maka tentu ini apa? Kesalahan yang nyata. Wallahu a'lam. Ilahuna alhamdulillah.